Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar. Mempresentasikan hasil kelompok kami analisis performa website dari dataset berlebar dari Kaggle, analisis static dan insight bisnis. Kemudian slide kedua, ringkasan eksekutif. Poin utama yaitu dataset dari 734 website record dengan 4 trik performa utama. Kedua, fokus analisis, respon time, and time. Tujuannya identifikasi masalah performa dan rekomendasi optimasi. Metode statistik seperti deskriptif, basis testing. Temuan kritisnya itu long tail problem, 5% user mengalami loading lebih dari 3,5 detik. Tiganya itu saya ini menampilkan gambaran umum dataset yang digunakan. Dataset memiliki 734 baris data dengan satu data kosong pada kolom kategori dan tidak terdapat atau duplikat. Data sudah melalui tahap preprocessing sehingga siap digunakan untuk dianalisis. Struktur data terdiri dari kolom nomor urut, URL website, kategori web, ukuran halaman, waktu muat, waktu respon, throughput, label performa, dan respon pengguna. Label performa dibagi menjadi cepat, sedang, dan lambat. Selanjutnya, proses data wrangling. Langkah 1 yaitu penanganan nilai hilang. Kolom numerik, gunakan rata-rata seperti page size, load time, respon time, throughput, output. Kolom kategorikal, gunakan modus atau nilai terbanyak. Kategorinya performance, label, dan user response. Langkah keduanya itu deteksi dan penanganan outlier response time memakai metode IKR, batas bawah dan batas atas. Outlier dihapus 72 baris dari 734 sampai ke 662. Hasil rata-rata berkurang dari 1012 menjadi 0,703, lebih normal. Selanjutnya slide 5. Slide ini menampilkan statistik deskriptif dari respon time, throughput, dan load time dengan total 734 data. Rata-rata respon time terbesar 1,01 detik dengan median 0,59 detik. Sedangkan load time rata-ratanya 1,78 detik. Hasil persentil menunjukkan bahwa 95% pengguna mengalami waktu respon hingga 3,48 detik. Data juga menunjukkan distribusi miring ke kanan dan standar deviasi yang cukup tinggi, yang berarti variasi performa website cukup besar. Saya akan jelaskan Devian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan dari saudara Nazril tadi. Ini kita masuk ke slide analisis distribusi data. Di bagian yang pertama itu analisis distribusi bagian response time. Kalau kita lihat histogram response time, bentuknya terlihat seperti bukit yang miring ke kanan, dalam artian right skew distribution. Ini berarti puncaknya itu berkisar di 0 sampai 1 detik. Mayoritas website responnya cepat dan frekuensinya tinggi. Dan alasan kenapa bentuknya seperti ini karena respon time terbatas di bawah, alias minimum 0 detik, tidak mungkin negatif, tetapi tidak terbatas di atas, bisa lambat sampai berapa saja. Ini menciptakan long tail ke kanan. Fenomena ini umum dalam performance metrics. Dan untuk perbandingan mean dan mediannya, karena distribusinya skew, ada perbedaan signifikan antara mean dan mediannya. Untuk mediannya itu 0,60 detik
lebih representatif, alias 50% data tepat di bawah ini. Untuk meannya itu sendiri itu 1,01 detik, itu ditarik ke atas oleh outlier dan kurang akurat. Untuk gap itu di 0,41 detik, ini menunjukkan angka yang besar dan ada indikator outlier yang ekstrim. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu analisis distribusi throughput. Ini cukup berbeda ya dari response time, yang mana ini kondisinya tidak normal. Ada beberapa yang di puncak, tidak satu puncak lalu turun, lalu sangat menyebar dari 0 sampai 15.000 ke atas request per detik, dan puncak tertingginya itu di 0 sampai 5.000 request per second atau detik. Mayoritas server punya kapasitas yang rendah. Dan pada infrastruktur mismatch itu tertera bahwa median hanya sekitar 97 request per detik. Ini berarti 50% servernya punya kapasitas yang rendah. Dan ada istilah infrastruktur tidak standardized, itu artinya tidak konsisten, yang artinya tidak ada standarisasi antara server. Untuk implikasi performa dan bisnisnya, server throughput rendah mudah down saat traffic tinggi. Perlu standarisasi infrastruktur yang kita bicarakan tadi untuk konsistensinya. Selanjutnya dengan analisis distribusi load time. Ini sama seperti yang pertama tadi, itu right skew distribution. Ini yang paling kompleks dan unpredictable atau tidak terprediksi ya. Tapi ini lebih ke arah lebih ekstrim daripada yang response time yang pertama tadi. Untuk puncak tingginya di 0 sampai 2 detik, ekor panjangnya mencapai 8 detik. Dan karakteristik distribusinya itu turun drastis dari 0 sampai 4 detik, kemudian landai. Frekuensi puncaknya ada di 140 website di 0 sampai 0,5 detik. Kurvanya menunjukkan polar skew yang jelas seperti pada response time tadi. Dan ini lebih unpredictable dibanding yang tadi ya. Untuk mediannya juga ini 1,39 detik lebih representatif, dan gapnya lumayan ekstrim ya. Dilanjutkan dengan analisis bivariate, itu pengelompokan performa. Ada cukup perbedaan yang signifikan antara kategori, yang mana di fast itu meannya 0,29 second, mediannya 0,29 second alias 252 website. Di medium 0,71 second, mediannya di 0,71 juga. Ini di 164 website. Di mediannya di 1,75 second, dan di mediannya di 139 second. Ini 315 website. Untuk perbedaannya itu 6 kali lebih lambat di komparasi antara fast dan slow, 1,75 versus 0,29. Perbedaan ini cukup signifikan dan valid secara statistik. Dan ini bukanlah kebetulan tapi pola yang nyata. Bukan dengan variasinya ini untuk yang fast itu konsisten, performanya stabil, medium konsisten aja, dan slow sangat variabel dan tidak konsisten. Dilanjutkan oleh saudara Bintang. Baik, selanjutnya yaitu matriks korelasi antar variabel. Korelasi antar variabel numerik, semua korelasi kurang lebih 0,15, semua lemah secara linear. Take size versus load time dengan nilai R 0,13 sedang lemah. Response time versus throughput, R-nya ditemukan 0,15, lemah tapi signifikan. Tidak ada korelasi kuat. Interpretasi heatmap.
diagonal semua satu atau merah korelasi sempurna dengan diri sendiri. Warna biru korelasi negatif lemah. Warna putih tidak ada korelasi. Pola tidak ada hubungan linear yang jelas antar variabel. Key finding: page size bukan penyebab load time lambat. Faktor lain lebih dominan: backend, network, server. Ada pola non-linear yang belum terlihat di korelasi linear. Next slide. Analisis scatter plot. Bagian 1. Scatter plot 1, page size versus load time. Polanya acak, tidak ada hubungan linear. Interpretasi, ukuran halaman bukan faktor utama. Mayoritas data menumpuk di kiri atau small page size. Load time tetap bervariasi 0 sampai 8 detik meski page size sama. Scatter plot 2. Response time versus throughput. Pola hiperbolik atau kurva L terbalik, bukan linear. Interpretasi relasi negatif kuat secara non-linear. Response time tinggi. Throughput collapse drastis. Implikasi teori antrian. Server lambat sama dengan kapasitas jatuh. Insight. Korelasi linear persen 0 minus 0,15 kurang akurat untuk pola curve. Pola curve sama dengan relationship kuat tapi bukan linear. Praktis untuk tingkatan throughput harus kurangi response time. Analisis long tail performance. CDF cumulative distribution function menunjukkan proporsi user versus response time. P50 median sama dengan 0,60 detik sama dengan 50% user lebih cepat. P95 3,48 detik sama dengan 95% user lebih cepat. P99 5,52 detik 99% user lebih cepat. Long tail problem. Mayoritas 80% loading cepat kurang 2 detik. 5% user P95 loading lebih 3,5 detik. 1% user P99 loading lebih dari 5,5 detik. Dampak bisnis. Bounce rate naik 32% untuk loading lebih dari 3 detik, riset dari Google. 5% user yang kena P95 beresiko bounce atau crumb. Reputasi brand terancam dari 1% user atau P99. Rekomendasi metrik, monitor P95 bukan min. Target P95 kurang dari 2 detik, bukan rata-rata kurang 1 detik. Fokus perbaikan pada long tail ini. 5 insight kunci. Insight 1, inkonsistensi performa atau long tail. P50 cepat 0,6 detik, tapi P95 lambat 3,5 detik. Variasi performa tinggi, standar deviasi 1,13. Insight 2, fast versus slow timpang 1,6, 1:6. Fast min 0,29 detik, slow min 1,75 detik. T-test p-value 4,02i 0,02i strip 52 sangat signifikan. Ada kelompok website tidak teroptimasi. Insight 3, trade-off throughput, response time. Response time, throughput, drastis. Website lambat mudah down saat traffic tinggi. Backend optimization. File size reduction. Insight 4, distribution right scale. Min bukan representatif, ditarik outlier. Gunakan median atau percentile bukan min. Insight 5, page size bukan penyebab utama. Korelasi R sama dengan minus 0,13 sangat lemah. Penyebabnya backend database atau server latensi. Action. Rekomendasi strategis. Kesimpulan. 1. Ringkasan temuan. Website performance memiliki masalah konsistensi atau long tail. Gap besar fast versus slow 1:6 perbedaan.
Back-end optimization adalah prioritas utama. Distribusi Rexcale menunjukkan ketidakstabilan. 2. Call to action, 4 langkah. 1. Audit backend 315 website kategori slow. 2. Implementasikan P95 base SLA. 3. Alokasikan resource untuk infrastruktur upgrade. 4. Target P95 kurang dari 2 detik dalam 3 bulan. 3. Expected impact 3-6 bulan. Bounce rate di bawah 20-30%. Conversion rate di atas 5-15%. Customer satisfaction di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.